Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya di pertemuan ketiga mata kuliah analisis kompleks ya. Perlu saya informasikan bahwa nanti di pertemuan kita yang ketujuh nanti kita akan membahas soal-soal latihan yang ada di slide atau PPT yang sudah saya kirimkan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya. Jadi nanti saya akan bahas soal-soal latihan soal tersebut agar supaya kalian gunakan untuk belajar menghadapi UTS atau ulangan tengah semester ya. Itu yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Dan nanti apabila ada kesulitan mengerjakan soal, nanti bisa tanya ke temannya. Jadi terserah, nggak apa-apa ya. Tanya ke temannya, kalau tetap nggak bisa searching ya. Atau bisa tanya saya apabila materinya belum dimengerti, begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu yang namanya sifat-sifat ya dari bilangan kompleks. Nah, kali ini kita nilai mutlak juga ya kemarin ya. Nah, kali ini kita akan membahas interpretasi geometris bilangan kompleks ya. Ya, misalkan Z itu sama dengan X ditambah Y atau YI ya, dapat dinyatakan sebagai Z itu ke dalam variabel X dan Y merupakan pasangan terurut bilangan real. Maka Z dapat digambarkan secara geometri dalam koordinat kartesius. Kartesius tahu ya, tempat letak titik ya. Dalam kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini ya, di bilangan kompleks ya, sumbu X itu diubah jadi sumbu realnya, sumbu bilangan realnya. Dan sumbu Y itu diubah jadi sumbu imajinernya. Nah, sedemikian hingga bidang kompleks tersebut diberi nama bidang argan namanya. Kalau di dalam apa itu titik X dan koma Y ya, titik X koma Y itu namanya kartesius. Kalau di dalam bilangan kompleks itu bidang argan ya, atau bidang Z. Z sendiri adalah maksudnya bilangan kompleks ya. Jika kita hubungkan titik asal 0,0 dengan titik X, Y, maka terbentuk sebuah vektor. Sehingga bilangan kompleks Z dapat dipandang sebagai vektor Z. Arti geometris dari penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks itu maksudnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang pertama tadi, sumbu X diubah jadi realnya, sumbu Y imajinernya. Nah, bilangan kompleks Z ini dinyatakan dalam variabel X, Y ya. Itu dipandang sebagai sebuah vektor ya. Ini. Jika Z-nya di situ, maka jaraknya dari titik O, titik pusatnya ke Z itu adalah vektor Z ya. Nah, untuk penjumlahan, konsep dari penjumlahan bilangan kompleks itu sama seperti, karena tadi dipandang vektor, penjumlahan sama seperti dengan penjumlahan vektor. Di mana ada dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, apabila dijumlahkan maka resultannya itu adalah hasil dari Z1 ditambah Z2. Jadi resultannya itu menyatakan hasil dari penjumlahan kedua vektor tersebut. Paham ya sampai sini ya? Nah, penggambarannya juga mudah, saya kira sudah kalian pelajari sebelumnya di analisis vektor ya. Oke, mudah. Untuk konsep pengurangannya sama ya. Pengurangan itu adalah inverse dari penjumlahan. Jadi dicari dulu vektor inverse-nya. Misalnya Z1 dikurangi Z2, Z1 ke situ, Z2 ke situ. Nah, apabila Z1 dikurangi Z2, maka kita cari dulu inverse dari vektor Z2.
Sedemikian hingga kita jumlahkan vektor Z1 dengan inverse vektor Z2. Sedemikian hingga dengan jajar genjang ya tadi ya, resultan tadi itu diperoleh itu Z1 dikurangi Z2, begitu gambarnya. Terus untuk Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 itu menghitungnya bagaimana? Ya kita hitung satu persatu ya. Z1 ditambah Z2 ketemu berapa? Nanti kan ketemu resultan kan. Nah, resultan itu dijumlahkan dengan Z selanjutnya, Z3 dan seterusnya ya. Jadi ngitungnya satu persatu. Terus ini didefinisikan jika Z itu bilangan kompleks ya, maka modulus dari Z, modulus itu nilai mutlak ya yang kemarin kita pelajari, ditulis ini mutlak Z itu sama dengan, kalau ini kan yang kemarin akar dari realnya dikuadratkan ditambah imajinernya dikuadratkan. Nah, arti geometrinya dari modulus Z tersebut, dari nilai mutlak tersebut itu adalah jarak titik 0,0 ke titik Z X, Y. Nah, sedemikian hingga akibatnya jarak antara dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 itu adalah itu sebenarnya ya. Jadi akar dari X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Kalau kita kembalikan tadi arti modulus tadi titik 0,0 misalkan ya, maka X1 nya 0, Z1 nya itu 0, tinggal disubstitusikan ke persamaan tersebut, maka hasilnya akan tetap sama kembali ke yang atas tadi, X kuadrat ditambah Y kuadratnya. Itu untuk nilai modulus. Nah, apabila titik titik O nya itu tidak 0,0, nah misalkan itu Z1 ya, berarti X1 nya tidak 0. Terus maksudnya begini, intinya Z1 nya bukanlah titik pusat atau titik 0,0. Nah, lantas selanjutnya maka nilai mutlak dari Z dikurangi Z1 itu sama dengan R. Nah, dimana itu adalah merupakan lingkaran dengan titik pusat di Z1 dengan jari-jari R. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah arti geometri dari modulus Z-nya. Oke, selanjutnya itu ada teorema ya tentang modulus. Jika Z itu bilangan kompleks, maka berlaku nilai mutlak dari Z jika dikuadratkan sama dengan bagian realnya itu dikuadratkan ditambah bagian imajinernya itu dikuadratkan dan dijumlahkan, itu sama nanti hasilnya. Nah, untuk pembuktian, buktikan sendiri. Pembuktiannya dimisalkan Z nya itu misalkan berapa, A ditambah BI misalkan ya, atau X ditambah YI misalkan. Sedemikian hingga realnya kan X kan ya, X kuadrat ditambah imajinernya itu Y, berarti Y kuadrat. Jadi real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang arti modulus kemarin kan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau dikuadratkan maka X kuadrat ditambah Y kuadrat, jadi sama ya hasilnya ya nilainya. Terus yang kedua adalah nilai mutlak modulus nilai mutlak dari Z itu sama dengan nilai mutlak dari sekawannya. Nah, Z bar, Z garis atas itu adalah sekawannya ya. Terus begitu pula yang ketiga, 4, 5 bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk teorema yang kedua ya, jika Z1, Z2 itu bilangan kompleks, maka berlaku nilai mutlak dari perhasil kali Z1 kali Z2 itu sama dengan nilai mutlak
Z1 dikali nilai mutlak Z2. Itu pembuktiannya sama ya seperti yang tadi. Terus yang nomor 2 itu nilai mutlak dari hasil bagi 2 bilangan kompleks itu sama dengan nilai mutlak bilangan kompleks pertama dibagi nilai bilangan kompleks nilai mutlak bilangan kompleks yang kedua. Itu juga sama untuk 3, 4, 5 pembuktiannya sama. Oke, selanjutnya kalian coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Jika diketahui Z1 itu seperti itu, Z2 seperti itu, gambarkan bilangan kompleks pada bidang argan. Nah, ini pakai yang itu konsep vektor tadi ya. Z1 bagaimana, Z2 bagaimana, Z1 tambah Z2 bagaimana, Z1 dikurangi Z2 bagaimana. Saya kira ini mudah ya. Coba walaupun ini terlihat mudah, kalian kerjakan coba ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan untuk mata kuliah analisis kompleks. Dan apabila ada yang masih belum bisa dipahami, kalian bisa bertanya via WhatsApp ataupun komen YouTube ya, atau nanti bisa ketemu secara langsung ya. Silakan, terserah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.